saja, saat ini saya berada di lokasi Pondok Pesantren Nurul Arobaniyin, Desa Awas Hulu. Hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Saat ini akan diselenggarakan acara peresmian Rusunawa yang ada di lokasi Pondok Pesantren yang akan dihadiri oleh anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Bapak Sumail Abdullah. Seperti apa kegiatannya? Langsung saja kita lihat video ini. Wassalamuhu salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad. Marilah senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa dan perjuangan beliau sehingga kita terangkis dari zaman dekadensi moral menuju alam yang bermoral. Hadirin para undangan, Bapak Ibu muslimin dan muslimat, santriwan santriwati warga Nahdien Nahdiyat yang berbahagia, susunan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus tasyakuran peresmian Rusunawa terangkai sebagai berikut. Pertama, pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan salawat ala Nabi menempati mata acara kedua. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, pemotongan pita dan penandatanganan prasasti. Acara kelima, serah terima kunci. Acara keenam, ceramah agama, dan ditutup dengan pembacaan doa barokah menepati mata acara ketujuh. Sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara peringatan Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang sekaligus juga acara tasyakuran dan peresmian serta serah terima kunci dari rumah susun yang merupakan bantuan dari pemerintah, terutama melalui Kementerian PUPR lewat Direktorat Rusun. Sayangnya para pejabat dari kementerian tidak bisa hadir pada hari ini sebagaimana dijadwalkan karena ada halangan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tentu saja saya mewakili Yayasan Nurul Abror Arobaniyin dan juga Pondok Pesantren Nurul Abror mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian PUPR dan juga secara khusus kepada Bapak Haji Sumail Abdullah yang telah mengawal proses pembangunan rusun ini mulai penyerapan aspirasi sehingga beliau mengetahui adanya kebutuhan
tambahan ruangan dan kemudian mengusulkannya dan mengawal terus pelaksanaannya hingga kemudian sekarang malah yang mengerjakan proyeknya nggak hadir ini. Dari kementerian tidak bisa hadir, tapi beliau alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yayasan Nurul Abror beserta juga Pondok Pesantren Nurul Abror dalam melaksanakan visi misinya untuk melaksanakan pendidikan, terutama pendidikan berbasis keagamaan, tentu saja tidak bisa bekerja sendiri para Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami dengan tangan terbuka menerima bantuan dari pihak manapun selama itu tidak mengikat dan sejalan dengan visi dan misi kami. Oleh karena itu dengan senang hati dan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami menerima bantuan dalam hal ini berbentuk pembangunan rusun, dan mudah-mudahan mohon doa dari Bapak Ibu sekalian khususnya para masyayikh, mudah-mudahan bangunan ini bisa kami gunakan dengan baik sehingga bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi semuanya. Dan sebagaimana disebutkan, siapa yang bersyukur akan ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kami nanti akan ada tambahan bangunan-bangunan lain. Nah, Rusunawa ini para kiai sebenarnya ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah minimal santrinya 1000. Yang kedua tentang luasan areal. Luasan areal minimal 1,5 hektar. Ya. Artinya ruang terbuka selain luasan-luasan areal yang sudah ditempati oleh bangunan yang ada. Kami berusaha dengan keras pada saat itu ketika kami menyampaikan ke yayasan bahwa ada fasilitasi dari pemerintah, ada program Rusunawa guna menunjang proses aktivitas belajar mengajar di lingkungan lembaga-lembaga pesantren. Dan kami juga insya Allah memperhatikan lembaga-lembaga pesantren yang ada di utamanya, khususnya Kecamatan Wongsorjo. Saya sering berinteraksi dengan Kiai Asis Alika Prabi, Kiai Mawardi, Kiai Nurul Yakin, yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, kaitannya dengan tipologi yang ada, tipe Rusunawa yang ada. Saya berargumen bahwa luasan tanah itu bukan luasan yang saat ini ada, tetapi menyangkut keseluruhan. Oh tidak Pak, katanya itu yang kira-kira yang punya space untuk taman terbuka, untuk aktivitas santri-santri, ya sudah. Kalau demikian, karena saya merasa kecewa, saya bilang tolong diganti tahun depan atau depannya lagi. Tadinya Kiai, tahun ini sudah ditambah karena kekecewaan saya terhadap ini. Tetapi aturan di kementerian harus kasih jeda dulu Pak 1 tahun. Mohon doanya, karena untuk rusun ini selain untuk Rusunawa pesantren juga ada Rusunawa bagi mahasiswa. Ada Rusunawa bagi ASN. Ada Rusunawa bagi tenaga-tenaga khusus Polri maupun TNI. Saya masih kejar supaya nanti yang di sini ini mendapatkan sesuai sebagaimana yang saya harapkan. 3 lantai dengan kira-kira 260, yang nilai anggarannya kurang lebih 15 sampai 17 miliar. Saya kecewa karena di sini dikasih cuma 4 sampai kira-kira pagunya 4 sampai 5 miliar lah, seperti itu. Pak Pur mohon disampaikan sama Dirjen ya, sampean hadir di sini dan tolong direkam saya ini. Kalau tidak saya ribut terus nanti di kementerian. Itu tentu kami insya Allah juga mohon doanya juga terhadap lembaga-lembaga pondok pesantren yang lain, karena di DPR RI ini tidak ada kuota khusus sebenarnya, tidak ada jasmas. Akan tetapi sejauh mana kami dan anak-anak saya di Jakarta dengan keras, dengan kuat menyampaikan usulan-usulan itu dengan argumentasi yang
memang bisa diterima baik oleh mereka. Berbeda sekali dengan anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi yang sudah ada kuota-kuotanya. Katakanlah kalau kabupaten 750 juta, ya sudah 750 juta itu. Dan kemudian provinsi misalnya 7,5 miliar yang kami tahu itu. Nah 7,5 miliar itu tiap tahun dialokasikan untuk anggota dewan dan bisa di breakdown, bisa dialirkan sesuai langsung kebutuhan pesantren maupun kebutuhan dia. Kalau RI harus cantolannya ada dulu di kementerian, baru kemudian kita bisa alirkan. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa Ibu Bapak sekalian, bahwa setiap kita mau merasa sesuatu tentu ada proses. Dan setiap proses biasa ada hambatan. Nah, dengan mengambil ibrah dari Isra Mi'raj barangkali dengan kesabaran, dengan keteguhan, dengan keyakinan yang kuat, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ini di luar akal pikiran kita. Yang mana kadang-kadang kita selalu mengedepankan rasional kita. Jarang kita menggunakan hati untuk menerima kebenaran itu. Padahal kalau rasional terbatas dan hati itu begitu sangat universal, itu pemahaman kami. Perundangan barangkali ada wali santri, panjenengan beruntung menempatkan anak-anaknya di lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Di pesantren manapun yang ada di Wonosobo. Seperti itu. Dia ada di Nurul Abror, ada di tempatnya Kiai Nurul Yakin, ada di tempatnya Kiai Ishak Mawardi, ada di tempatnya Kiai Haji alias Iskapram. Tujuan dan muaranya saya kira sama. Ingin memberikan, selain melanjutkan perjuangan Rasulullah, ingin membentuk anak-anak kita cerdas dengan akhlak yang sangat. Penandatangan prasasti dan pengguntingan pita dan penyerahan kunci kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Abror Ar-Rabbaniyin dan didampingi oleh para kiai dan masyayikh dan pejabat pemerintah. Di mana? Oh ya. Pak Rektor mana Pak Rektor? Pak Rektor. Mudah-mudahan nikah manfaat. Amin. Bisa memberikan lingkungan yang baik bagi anak-anak santri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa lihat dulu saya lokasinya ya. Kotor gak apa-apa, sebentar aja dibuka ya ininya ya. Ini kasurnya atas bawah atau gimana ini? Atas bawah. Oke, Pak. Atas bawah ya? Harus atas bawah. Ini cuma dijadikan satu, Mas. Oh, dijadikan satu. Iya. Oke, dua. Ya. Iyalah, iya. Jadi satu ini ada berapa tempat tidur, Mas? 12 ya? Iya, ini kecil sekali nih. Mini tadi, Pak. Hah? Mini. Iya, Rusunawa mini ini. Ruang sebelah barat juga ada, Kang. Di sebelah ya. Oke. Ya baik, mari kita ke sana. Kecil
kecil ini yang kecil. Pak Imam juga akan dapat jaminan. Hari ini adalah peresmian dan penyerahan rusunawa, ya, rumah susun untuk masyarakat atau mahasiswa lah di Pondok Pesantren Nurul Abdul Arobaniun tahun anggaran 2020-2021. Kegiatan penyerahan dan sekaligus tasyakuran rusunawa Pondok Pesantren Nurul Abdul Arobaniun di Desa Alas Bulu, Kecamatan Wonosorejo, di mana ini nanti akan banyak membantu bagi proses belajar dan mengajar di lingkungan pesantren sebagai penunjang, tentu karena fasilitas di dalamnya sudah memadai sehingga para santri itu merasa nyaman, merasa betah untuk menimba ilmu-ilmu agama yang ada di lingkungan pondok pesantren di sini. Di Banyuwangi sebelumnya ada beberapa yang saya dengar, ya, cuman beberapa tahun terakhir ini tidak ada lagi kecuali yang ada di Pondok Pesantren Nurul Abdul. Nah, di tahun depan rencananya, karena di sini sudah berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Agama Nurul Abdul, insya Allah akan kami introduce juga, akan kami dorong, akan kami mohonkan kepada kementerian agar dibangun rusunawa untuk mahasiswanya. Tentu ada fasilitas program lain yang kita coba upayakan dari kementerian dan lembaga terkait lah. Ini tentu saja sangat membantu bagi kami karena ini kan perguruan tingginya baru merintis, Mas. Jadi adanya bantuan rusun ini memang jelas sangat berharga sekali bagi kami, dan mudah-mudahan kami bisa memanfaatkan dengan baik dan nanti perkembangan sekolah tinggi kami yang baru didirikan ini bisa berjalan lebih cepat. Ya, ini kan sudah diresmikan, kapan akan mulai digunakan untuk secepatnya, Mas, secepatnya. Tapi ini akan dilakukan pembersihan dulu tempatnya. Insya Allah segera dilakukan. tinggal finishing ya. Oke, ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.